teman-teman, saya Agustinus. Dalam beberapa bulan lagi, tahun jubileum akan berakhir. Tetapi kita tetap percaya kita dapat merenungkan pesan dari Paus Fransiskus. Salah satu cuplikannya adalah, orang percaya kepada Kristus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam bulan Kitab Suci Nasional 2025 ini, kita akan belajar dari Nabi Zakaria dan Nabi Maleakhi. Dari nubuatan yang disampaikan oleh keduanya, kita akan belajar tentang pembaruan relasi dalam hidup, baik dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan keluarga, dan dengan Allah. Pada pertemuan ketiga, kita membahas topik pembaruan relasi dalam keluarga. Mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu, membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu melalui permenungan dalam kitab Maleakhi. Kami mohon, bimbinglah kami agar semakin memahami dan memperbaharui makna kesetiaan, kasih, dan komitmen dalam keluarga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nabi Maleakhi harus berhadapan dengan umat yang tidak lagi peduli dengan iman mereka. Ketidakpedulian mereka terungkap dalam tindakan banyak suami yang menceraikan istri mereka. Dalam perkawinan, Allah mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan kasih. Mereka mengabaikan kebenaran ini dan melihat istri dapat diceraikan kalau sudah tidak lagi senang kepadanya, atau ada perempuan lain yang dianggap lebih membuat dia senang. Banyak di antara mereka menceraikan istri mereka untuk bisa memperistri perempuan asing. Nabi Maleakhi mengingatkan bahwa Allah menghendaki pembaruan relasi dalam keluarga. Ia menghendaki kesetiaan, dan tindakan ketidaksetiaan kepada istri adalah ketidaksetiaan kepada Allah. Mari kita membaca ayat kitab suci untuk pertemuan ini yang diambil dari kitab Maleakhi bab 2 ayat 10 hingga ayat 16. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah kita diciptakan oleh satu Allah? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain sehingga menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat. Perbuatan yang menjijikan dilakukan di Israel serta di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Allah dan telah menjadi suami anak perempuan ilah asing. Kiranya Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Inilah hal kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Lalu kamu berkata, karena apa? Karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang telah kau hianati. Padahal dialah teman hidupmu dan istri perjanjianmu. Bukankah dia yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apa yang dikehendaki yang esa itu? Keturunan umat Allah. Jadi jagalah dirimu. Janganlah seorang pun berkhianat terhadap istri masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Dan juga orang yang berselubungkan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Teman-teman, dalam perjalanan sejarah umat Tuhan,
orang Israel telah berulang kali mengkhianati Dia dengan menyembah ilah lain. Pengkhianatan adalah kejahatan yang membuat orang lain menderita. Tuhan sangat memahami perasaan orang yang dikhianati, karena Tuhan sendiri telah berulang kali dikhianati oleh bangsanya sendiri, umat yang dikasihinya. Tuhan mengingatkan orang Israel untuk mengendalikan diri supaya tidak melakukan pengkhianatan. Tuhan menghargai kesetiaan karena Ia sendiri adalah Allah yang setia. Ia tetap mengasihi umatnya walaupun berulang kali umatnya mengkhianati Dia. Allah sangat menghargai kesetiaan. Maka dalam perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan, Allah menghendaki mempersatukan mereka sehingga Ia senantiasa menyertai mereka. Karena itu, layaklah seorang suami dan seorang istri saling mengasihi, mewujudkan kasih itu dengan kesetiaan. Dalam suasana yang penuh kasih, inilah diharapkan anak-anak lahir dan dididik dalam iman akan Allah yang benar. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Allah tidak menghendaki perceraian, karena Dialah sendiri yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan sehingga mereka menjadi satu daging. Perceraian merupakan tindakan pemisahan pasangan yang sudah disatukan oleh Allah sendiri. Dengan demikian, perceraian merupakan tindakan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan kebenaran, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama. Engkau mengingatkan kami akan panggilan untuk hidup dalam kesetiaan, menjaga ikatan kasih dalam keluarga, dan menghormati sesama sebagai saudara seiman. Teguhkanlah komitmen kami untuk menjadi pribadi yang setia, sabar, dan bertanggung jawab dalam setiap relasi, terutama dalam keluarga kami. Semoga kami hidup menjadi kesaksian akan kasih dan kesetiaan-Mu di tengah dunia. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kanal Alkitab berikutnya.